Awal film memperlihatkan Jin sedang berada di depan komputernya. Ia tengah sibuk menggunakan program edit foto kenamaan yakni Photoshop. Tak ingin pekerjaan yang dilakukan di kamarnya itu diketahui sang ibu, ia langsung bergegas menghampiri dan menutup pintu kamarnya tepat ketika sang ibu berjalan menghampiri kamarnya. Sang ibu sangat kebingungan dan bertanya-tanya tentang dari mana sang anak mendapatkan banyak uang untuk membeli semua paket pesanan yang baru saja datang. Di sini sang ibu belum mengetahui bahwa anaknya diam-diam adalah seorang selebgram terkenal dan paket-paket tersebut tak lain adalah barang endorse yang harus dipromosikannya. Usai itu, ia kembali ke depan komputernya dan melanjutkan pengeditan fotonya. Dan inilah hasilnya. Sangat-sangat berbeda, bukan? Diketahui bahwa Ejin sengaja mengedit fotonya dengan sangat durjana, tak lain untuk diupload di sosial medianya, yakni aplikasi Winstagram. Sehingga dengan itu ia mendapatkan banyak pujian dari penggemarnya. Tentu saja tanpa mereka ketahui bahwa itu semua hanyalah fata morgana semata. Berpindah di sekolah Ejin, terlihat ia menjadi korban pembulian dari seorang siswi cantik bernama Yang Hanul dan antek-anteknya yang bernama Sahe. Pembulian itu tak berlangsung lama dikarenakan tak lama kemudian sang guru masuk ke kelas mereka, sehingga sembari meratapi nasibnya yang malang, Ejin pun harus tetap fokus pada penjelasan yang diberikan oleh sang guru. Di malam harinya, Ejin dengan piawainya berdandan dan mengenakan berbagai peralatan make up seperti bedak, lipstik, menggambar alis dan juga memakai soft lens. Sehingga kini tampilannya 180 derajat sangat berbeda dari tampilan Ejin ketika berada di luar rumah, khususnya ketika di sekolah. Bener-bener nih si Ejin, definisi dikira cupu ternyata suhu. Mantap. Usai berdandan dan memakai wig panjang, ia pun langsung melakukan kegiatan photoshoot seorang diri, di mana kamarnya kini sudah menjelma menjadi bak studio foto yang profesional, lengkap dengan lighting dan kamera yang sangat mumpuni. Dengan piawainya, Ejin bergaya bak model foto profesional. Hingga ketika pemotretannya selesai, ia langsung bergegas di depan komputernya dan membuka aplikasi Photoshop untuk segera mengedit fotonya dengan sangat durjana. Matanya diedit menjadi lebih belok, pipinya menjadi tirus terhindar dari lemak-lemaknya, serta tak lupa ia menambahkan volume pada gunung kembarnya. Usai mengedit fotonya, ia kemudian mengunggah foto tersebut ke media sosial dengan caption dan tagar dusta, tanpa riasan, setiap hari tanpa Photoshop. Di dalam hatinya berkata bahwa mungkin dirinya hanya orang biasa di sekolah, namun di rumahnya ia adalah seorang selebgram dengan 770.000 followers dengan nama samaran Jenny. Dengan menjadi Jenny, kini ia merasa menerima banyak cinta dari banyak orang yang mengagumi kecantikannya. Namun, seperti yang kita ketahui, bahwa semua itu hanyalah kecantikan bayangan saja. Karena pada kenyataannya, ia tak pernah mendapatkan pujian selama ini. Kasian nih si Ejin. Tak jarang bahkan orang mengatainya menjijikkan. Tak lama dari itu, Ejin mendapat pesan dari penggemarnya sekaligus teman curhat online-nya. Mereka bertukar pesan sudah selama 1 tahun lamanya, namun mereka belum pernah bertemu secara langsung. Sehingga teman online-nya itu tak mengetahui wujud asli dari Jenny alias Ejin. Temannya tersebut memiliki akun bernama Lamsky. Usai memberikan pujian untuk tampilan dan aksesoris yang Ejin gunakan di foto tadi, Lamsky menanyakan kepada Ejin apakah Baeksul masih merundung Ejin. Ejin sangat-sangat menjaga identitasnya sebagai Jenny. Oleh karena itu, ia tak pernah menjumpai klien yang ingin mengendorse-nya. Dan barang yang di-endorse-nya cukup dikirim ke alamat rumahnya untuk kemudian dipromosikannya. Dari itulah Ejin mendapatkan banyak barang-barang bagus dan juga uang tunai sebagai bayaran dari endorse tersebut. Dengan keunikannya itu, ia malah mendapatkan banyak penggemar yang selalu dibuat penasaran
siapakah sebenarnya Jenny di dunia nyata. Bahkan para kliennya meminta agar Jenny tetap menjaga identitasnya tetap misterius, karena justru itulah daya tarik Jenny daripada selebgram lainnya. Sehingga hari-hari Aechin dijalani dengan dusta ketika menjadi Jenny. Ketika berada di kelas, si pembuli yang bernama Hanul salfok pada gelang yang dipakai Aechin karena gelang tersebut sangat viral setelah dipakai selebgram Jenny, tanpa mereka ketahui bahwa Aechin dan Jenny adalah orang yang sama. Tak tahu diri, Hanul pun melepas dan mencoba gelang itu di tangannya. Ia sangat menyukai gelang itu dan merasa cocok memakainya. Aechin yang baik hati dan tak ingin mendapat pembulian yang lebih pun akhirnya memberikan gelang itu pada Hanul. Di jam istirahat, Aechin menyendiri di halaman sekolah sambil memakan bekalnya. Terlihat ia mendapatkan pesan masuk dari sahabat astralnya, Lamsky. Lamsky mengirimkan foto gelang yang sama dengan yang Jenny gunakan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ternyata Lamsky, sang teman astral Aechin, adalah Hanul, sang pembuli dirinya ketika di sekolah. Tak lama dari itu, Aechin dikejutkan dengan kedatangan Li Jingsang secara tiba-tiba, sehingga Aechin refleks langsung menyembunyikan HP-nya. Jingsang adalah satu-satunya orang yang peduli pada Aechin, dan terlihat bahwa Aechin memiliki perasaan alias baper pada teman beda kelasnya itu. Jingsang adalah peserta pelatihan di sebuah agensi hiburan. Mereka berdua sangat berbeda dan bertolak belakang, di mana Aechin sangat dipandang remeh di sekolah, sedangkan Jingsang sangat hebat di pandangan semua orang di sekolah. Jingsang mengatakan bahwa Aechin mengingatkannya pada seorang pemain drama terkenal yang sangat cantik. Sontak hal itu membuat Aechin kesal karena merasa itu adalah fitnah dan omong kosong. Aechin pun mengucapkan terima kasih atas pujian itu, tapi ia malu dan menyuruh Jingsang untuk diam. Namun bukannya diam, Jingsang malah mengatakan bahwa Aechin memang yang paling cantik di kelasnya. Di hari itu, Aechin menganggap ini adalah hari keberuntungannya, di mana ia tak mendapatkan pembulian seperti biasanya. Ia juga mendapat pujian dari Babang Jingsang. Hatinya sangat berbunga-bunga, hingga ia merasa tak perlu menjadi Jenny agar bisa tidur dengan tenang malam ini. Siang itu, Babang Jingsang mengajak Aechin untuk makan siang di sebuah restoran yang baru saja buka. Usai berdandan, Aechin hendak berangkat sembari memilih sepatu yang akan ia pakai. Tiba-tiba ibunya menghampiri dan menanyakan kemanakah Aechin akan pergi, karena ternyata ibunya berencana mengadakan makan siang bersama keluarga, karena ternyata itu adalah keinginan sang ayah. Namun mendengar itu, Aechin langsung membanting sepatunya dan mengatakan bahwa ia tak memiliki ayah dan meminta ibunya untuk tidak berpura-pura baik kepadanya, karena itu membuat Aechin merasa jijik. Ternyata ayahnya itu adalah ayah tiri, suami sang ibu. Tiba di restoran tujuan, Aechin sangat bergembira ketika pelayan datang membawa pesanan mereka. Penyajiannya sangat indah, dan seperti kaum hawa kebanyakan, tak afdol rasanya jika tak memfoto makanan sebelum masuk ke usus 12 jarinya. Babang Jingsang menyarankan agar Aechin membuat akun Instagramnya sendiri, karena semua orang telah memilikinya saat ini. Aechin pun menolaknya dan berkata bahwa ia tak terlalu tertarik membuatnya. Gak tahu aja nih Bang Jingsang, kalau Aechin sebenarnya udah punya Instagram, bahkan udah jadi selebgram. Ya walaupun dengan menjadi orang lain sih. Aechin sangat menikmati makanan itu, sehingga membuat Jingsang berpikir untuk lebih sering mengajaknya jalan-jalan. Terjadi sebuah momen yang sedikit membuat Aechin kesemsem sama Babang Jingsang, ketika Babang Jingsang membersihkan sisa makanan di bibir Aechin. Ia pun mengajak Aechin untuk berkeliling ke lain tempat atau pergi ke karaoke setelah makan bersama ini. Namun Aechin menolaknya dengan alasan bahwa dia ada janji makan malam bersama keluarganya. Kita pun dibawa ke 3 jam sebelum mereka makan bersama.
Di atas tempat tidurnya, Ejin mengecek berbagai komentar dari penggemar Jennie. Mereka mulai mencurigai sikap misterius Jennie. Terlebih foto-foto yang diunggah Jennie selalu berada di dalam ruangan atau rumahnya. Mereka meyakini bahwa Jennie tak pernah berfoto di luar karena akan lebih sulit mengeditnya. Usai makan siang bersama Babang Jinsang, Ejin pun merubah penampilannya menjadi seorang Jennie dan mengambil foto di restoran itu untuk diupload di Instagram-nya. Tentunya foto itu diedit sedurjana mungkin sebelum diunggahnya. Sontak ketika foto itu ia unggah, kecurigaan netizen pun hilang, dan malah banyak yang memuji Jennie, termasuk Silham Sky, teman astral Jennie. Ia menanyakan apakah Jennie pergi ke resto tersebut dengan orang yang ia sayangi. Jennie alias Ejin pun mengiyakannya. Layaknya seorang bestie, Lam Sky sangat kesal dengan ulah netizen yang mengejek foto Jennie adalah editan. Lam Sky pun mengajak Jennie untuk nongki-nongki bersama lain waktu. Namun dengan berbagai alasan, Jennie alias Ejin bisa menolaknya dengan sangat baik, tanpa menimbulkan kecurigaan. Ketika hendak tidur, Ejin dikagetkan dengan pesan masuk yang mengatakan bahwa pengirim pesan itu melihatnya ketika ia berada di resto. Kita sebut saja si pengirim pesan ini adalah Mr. X. Sempat menganggap itu hanyalah bualan, namun ketika Ejin dikirimi bukti video saat ia mengambil foto tadi, sontak hal itu membuat Ejin kaget dan panik seketika, takut identitas bahwa dirinya adalah Jennie akan terbongkar. Keesokan harinya, Ejin terbangun setelah bermimpi buruk, di mana Ejin melihat kedua tangannya terlumuri darah ketika ia berjalan menghampiri seorang anak perempuan yang sepertinya menjadi korban kecelakaan. Belum diketahui siapa anak perempuan itu, namun sepertinya itu berkaitan dengan masa lalu Ejin. Tak lama berselang, ia tambah dibuat was-was ketika Mr. X kembali menghubunginya. Bahkan Mr. X terus menerornya ketika Ejin berada di sekolah, sampai-sampai membuat Ejin tak menghiraukan Hanul si pembuli sehingga membuatnya marah dan hendak menampar Ejin. Namun beruntungnya ia ada Pak Guru olahraga yang masuk dan meminta mereka semua agar ke lapangan. Ketika mereka melakukan senam pemanasan, Hanul CS masih menggerutu pada Ejin, namun Ejin tetap mengabaikan mereka. Karena di saat itu juga Mr. X mengirimkan pesan dan seolah ia berada di sekitar Ejin dan sedang mengawasinya. Karena panik, Ejin pun akhirnya pingsan. Beruntung Babang Jinsang langsung masuk ke lapangan dan menggendongnya ke UKS. Di ruang guru, Hanul mendapat peringatan untuk tidak melakukan hal buruk pada Ejin. Ia dituduh mendorong Ejin sehingga membuatnya sampai pingsan tadi. Sontak Hanul pun membantahnya. Namun Pak Guru tetap menyalahkannya karena semua tahu bahwa Hanul sering membuli Ejin. Hanul pun akhirnya diam dan menurut untuk meminta maaf setelah Pak Guru mengancam akan menelpon ibunya. Di atap sekolah, Bang Jinsung telah menunggu Ejin untuk makan siang bersama seperti biasanya. Tak lama setelah itu, Ejin tiba dan langsung duduk di sampingnya, dengan hanya membawa sebungkus roti dan air putih saja. Bang Jinsung yang sangat peduli pada Ejin pun langsung memakan roti itu dan meminta Ejin untuk memakan bekalnya saja. Karena menurut Babang Jinsung, setelah pingsan tadi pagi, Ejin perlu asupan makanan yang lebih dari hanya sekedar roti saja. Sikap Jinsung inilah yang membuat Ejin sangat kesemsem dalam diam. Namun Ejin khawatir bagaimana sikap Jinsung jika nantinya ia tahu kebohongannya. Ejin pun membayangkan itu sampai membuatnya tersedak. Saat jam pelajaran dimulai kembali, Hanul melemparkan sebuah kertas pada Ejin. Rupanya ia menuliskan permintaan maaf kepada Ejin. Mungkin ini efek dari teguran Pak Guru tadi. Sepertinya Hanul ini tidak 100% buruk. Mungkin ada alasan kenapa sikapnya seperti itu kepada Ejin. Saat hendak pulang sekolah, Ejin kembali dihubungi Mr. X. Sepersekian detik kemudian, Babang tampan Jinsung menghampiri dan menawarkan untuk mengantar Ejin pulang
Meskipun sebenarnya tempat tinggal mereka berlawanan arah. Sontak ekspresi Kiowo Ejin yang kesemsem sama Babang Tampan pun tak bisa disembunyikan lagi. Bukannya langsung pulang, mereka malah duduk-duduk berdua di taman, sambil meminum teh susu kesukaan Babang Jinsang. Babang Jinsang yang pandai mencari topik pun membahas keindahan bulan purnama malam itu. Namun bagi Ejin, karena bulan terlihat besar dan datar, orang akan jijik melihatnya secara langsung. Seolah-olah ia mengibaratkan bulan yang buruk itu adalah dirinya sendiri. Karena ada banyak lubang di permukaan bulan. Ejin berpendapat bahwa bulan separuh atau bulan baru akan terlihat lebih baik. Babang Jinsang pun berkata pada kenyataannya bulan purnama maupun bulan separuh adalah bulan yang sama, hanya tertutup bayangan saja yang menutupinya. Dan justru bulan purnama menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Karena itulah Jinsang menyukai bulan purnama, karena asli sama seperti Dede Ejin katanya. Sepulangnya di rumah, Ejin membaca berbagai komentar dari penggemar Jennie. Mereka khawatir pada Jennie karena Jennie sudah tak mengunggah foto apapun selama sepekan terakhir. Di sana ia juga menemukan komentar Lamsky yang selalu menjadi garda terdepan untuk membela sahabat online-nya itu. Ia meyakinkan penggemar yang lain bahwa Jennie pasti akan kembali dan ia meyakini bahwa Jennie hanya ingin beristirahat saja. Berbeda dari Lamsky, ada penggemar lain yang mengatakan bahwa Jennie sedang melakukan wajib militer dan baru akan kembali setelah 100 hari. Tak hanya membela Jennie lewat komentar postingan, Lamsky juga menghubungi Jennie lewat DM untuk menanyakan kabar bestie online-nya itu. Semuanya semakin membuat Ejin puyeng ketika para klien menuntut untuk segera mempromosikan produk mereka. Dan apabila tidak dilakukan, otomatis Jennie alias Ejin akan mendapat penalti karena melanggar kesepakatan. Keesokan harinya ketika di kelas, Ejin masih mengecek komentar para penggemarnya, sehingga ia kembali tak menghiraukan Hanul yang bertanya kepadanya. Hari ini Ejin kembali mengunggah foto di akun Instagram-nya. Tentu saja karena tuntutan klien endorse. Berbagai komentar membanjiri postingan itu. Para penggemar sangat senang Jennie kembali setelah lama tak aktif di sosial media. Namun karena fokus membaca komentar penggemar, Ejin pun tak menghiraukan Hanul yang sedang bertanya kepadanya. Kesal karena diabaikan terus-menerus, antek-antek Hanul menghampiri dan merampas HP Ejin dari genggamannya. Alhasil Ejin yang panik pun berusaha mengambil kembali HP-nya dan dengan spontan menggigit tangan antek-antek Hanul itu. Berhasil mendapatkan HP-nya meskipun sempat terjatuh, Ejin dibuat semakin panik dengan teror pesan dari Mr. X yang telah mengetahui bahwa Jennie mengunggah foto baru. Beruntungnya Ejin, karena hari itu Hanul memilih untuk menghentikan tindakan pembulian antek-anteknya kepada Ejin. Sehingga dengan ketakutan, akhirnya Ejin memberanikan diri untuk menjawab pesan Mr. X. Mr. X mengajak Ejin untuk bertemu di ruang santai siswa sepulang sekolah nanti. Hari mulai petang, Ejin pun masih menunggu kedatangan Mr. X di ruangan itu. Hingga terdengar suara langkah kaki yang perlahan kian mendekati menuju ke arahnya. Benar saja ada seseorang masuk menemuinya. Ejin terkaget-kaget seolah tak percaya ternyata yang datang ke sana adalah Babang Jinsang. Tak ingin Jinsang mengetahui kebohongannya ketika Mr. X datang nantinya. Akhirnya Ejin meminta Jinsang untuk segera pulang dan tak menunggunya karena ia sedang ada urusan dan ibunya akan menjemputnya nanti. Namun bukannya pulang, Babang Tampan Jinsang dengan gentlenya malah tetap menunggu Ejin di luar gedung sekolah. Ejin yang melihatnya dari jendela pun menjadi berpikiran dan mencurigai bahwa Jinsang adalah Mr. X. Sehingga Ejin pun mengirimkan pesan pada Mr. X. Entah kebetulan atau memang dialah orangnya, Jinsang pun juga terlihat membalas pesan masuk di HP-nya. Tak lama setelah itu,
Pesan jawaban dari Mr. X pun diterima oleh Eijin. Eijin pun menjadi cemas dan semakin yakin bahwa identitas Mr. X tak lain adalah Babang Jinsang.